Indonesia saat ini memasuki dalam fase darurat judi online. Hal inilah yang membuat Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus untuk memberantas judi online sampai ke akarnya melalui lembaga penegak hukum. Tak tanggung-tanggung, Prabowo pun menyatakan mengetahui siapa dalang di balik maraknya judi online ini. Prabowo pun menegaskan operator-operator judi online berada di luar negeri. Judi online di Indonesia menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah, pasar potensial yang menyebabkan negara kehilangan dana hingga ratusan triliun rupiah. Apakah atensi dari sang presiden ini bisa dilaksanakan langsung oleh para penegak hukum? Karena lagi-lagi judi online menjadi salah satu penyakit yang menggerus ekonomi masyarakat Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Iya, arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah sangat jelas begitu ya, loud and clear bahwa judi online ini harus diberantas habis. Pertanyaannya, ini judi online sudah sangat mengakar begitu ya, sudah kerap kali terjadi bertahun-tahun. Lalu bagaimana cara memberantas habis? Kami akan hadirkan dialognya bersama Anda di pagi hari ini. Sudah hadir para narasumber kami. Yang pertama ada Mas Hariko Satria selaku tenaga ahli utama komunikasi kepresidenan. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Hariko. Siap kita bahas tuntas ya Mas Hariko ya. Baik, kemudian sudah ada juga Mas Pratama Persada, pakar keamanan siber. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas. Saya ke Mas Hariko dulu. Mas Hariko, kalau misalnya berdasarkan data sebenarnya pertanyaan ataupun statement dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah sangat jelas begitu ya, diberantas hangus. Nah artinya kalau dari kurun waktu Juli sampai Oktober juga ada terjadi peningkatan kasus yang cukup masif. Nah bagaimana cara-cara kiat kita untuk memberantas hangus ini yang jumlahnya juga judi online ini semakin masif gitu? Ya, terima kasih Mbak Sira, Mbak Mala ya, Mas Pratama ya. Tapi sebelumnya kami menyampaikan duka mendalam juga. Terima kasih. Terima kasih. Mas. Terima kasih. Terima kasih. Di TV One ya. Iya. Almarhum Ketiga Sunardi, jurnalis rekan kami. Pak Marwan, Pak Alman sama Pak Sunardi. sama Sunardi. Ibu Yudhistira. Sunardi iya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Amin amin insya Allah. Terima kasih banyak Ya, Mas terima Hariko. Mbak Sira, kita sama-sama sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di banyak kesempatan. Ya, beliau kan benar-benar bicara dari hati nuraninya, menyampaikan bahwasannya kita di 2045 harus mencapai Indonesia emas. Kemudian salah satu misinya adalah dalam Astacita yang ke-7 itu disampaikan meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, judi online, narkoba, korupsi, dan lain sebagainya. Mengapa hal ini disampaikan betul oleh Pak Prabowo? Karena beliau sangat menyadari ya anak-anak kita yang hari ini sekolah, berangkat sekolah, para santri semuanya, itu adalah masa depan kita di 2045 nanti. Karena ada program bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita, kemudian makan bergizi gratis. Namun, kalau judi online ini tidak kita cegah, ini 20 tahun lagi anak-anak ini bukannya menjadi generasi emas, malah membahayakan. Iya, justru ya kan? damage yang merusak. Kan kalau kita lihat data di PPATK itu ada 4 juta orang yang main judi online. Dan 80.000 diantaranya, 80.000 sampai 100.000 itu anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Harusnya punya masa depan yang jauh lebih cerah lagi ya. Di bawah 10 tahun. Iya. Saya pernah juga membaca ya, cerita-cerita masyarakat Nusantara ini terkait anak-anak yang durhaka inilah, macam-macam lah. Ada malin kundang, ada batu menangis, silancang gitu Mas Pratama ya. Tapi dalam cerita-cerita rakyat Nusantara itu belum pernah ada anak yang, mohon maaf ya, memukul, membunuh ibunya, itu belum pernah ada, membunuh orang tuanya. Malin kundang itu hanya mendorong ibunya. Gitu. Tapi kita heran karena judi online ini kok ada tega anak yang membunuh orang tuanya. Iya, segala cara dilakukan begitu ya Mas Artinya Hariko ini ya. memang sudah sangat darurat ya.
Oleh sebab Betul, itu kemarin darurat. Pak Presiden benar-benar menyampaikan bahwa kita ini semua akan mati. Saya sudah menyerahkan jiwa dan raga saya untuk negeri ini. Tolong benar-benar serius untuk pemberantasan judi online ini, penyelundupan narkoba dan segala macam. Dan itu disampaikan dengan menyebut, saya minta kepada Kejaksaan, Baik. Polri, BPKP, kemudian Badan Intelijen Negara untuk segera melakukan tindakan-tindakan karena hal ini yang sangat berbahaya. Iya. Dan kemarin kita sudah melihat satu tindakan yang strategis yang dilakukan oleh kepolisian. Tentunya kita menghormati berbagai proses hukum Iya. dan kita sangat mengapresiasi juga respon dari Ibu Mutia Hafiz ya sebagai Menteri Komunikasi Digital. Baik. Kemudian respon dari Mas Angga Raka Prabowo, Baik. Mas Nejar Pratia. Baik Mas Hariko, Pratia, kita ya. akan tahu juga nanti upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah kalau upaya-upaya pencegahan sebelumnya ini belum efektif hingga saat ini Belum untuk berhasil ya, mencegah iya. dan memberantas judi online. Tapi kita Ya. akan terlebih dahulu ke Sukabumi, sudah ada Kapolres Sukabumi AKBP Samian. Selamat pagi Pak Kapolres, kita ingin tahu update terkini terkait dengan penangkapan 2 selebgram yang mempromosikan judi online. Bagaimana update terkini Pak Kapolres? Selamat pagi, Mbak Fira. Pagi. Ya, saat ini Polres Sukabumi menindaklanjuti yang menjadi keresahan bersama, keresahan masyarakat dan juga arahan dari pimpinan. Kita tindak tegas bentuk-bentuk perjudian yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Sukabumi, baik judi darat ataupun judi online. Iya, itu awalnya sebenarnya mereka melakukannya seperti apa? Modusnya, awalnya, sudah berapa lama mereka melakukannya? Jadi yang kita ungkap adalah bagaimana 2 orang selebgram mengiklankan atau mengendorse judi online, website judi online. Di mana kita berawal adanya informasi dari masyarakat dan juga kita laksanakan cyber patrol, kita dapatkan di mana di dalam snap Instagram atau story-nya Instagram dari selebgram dimaksud mengiklankan 2 website terkait dengan judi online. Dan setelah melalui rangkaian penyelidikan, kita amankan dan kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya Pak Kapolres, seperti apa sebenarnya jaringan dari judi online yang ada di Sukabumi ini? Apakah 2 selebgram ini merupakan sindikat dari jaringan atau mereka hanya dibayar untuk mengendorse aplikasi tersebut, Pak? 2 selebgram ini kebetulan untuk golongan usia masih cukup muda, itu sekitar 18 tahun. Untuk melaksanakan kegiatan aktivitasnya kurang lebih 5 bulan yang lalu, dan saat itu ironisnya masih duduk di bangku SMA. Dan ini menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga kita akan melaksanakan langkah-langkah kolaboratif governance untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan jangan sampai judi online ini sudah masuk di dalam usia-usia remaja atau di bangku-bangku sekolah. Ya. Dan untuk Ini 2 selebgram sekali ya, ini begitu dikontrak masih usia remaja. kurang lebih 3 bulan, dan setiap bulannya diberikan 1 juta rupiah dan akan diperbarui setiap 3 bulan kontrak. Iya, Pak Kapolres, artinya ini akan ada penambahan dari pelaku judi online begitu ataupun dari selebgram yang sudah juga diamati begitu selain dari 2 orang ini? Ya, awalnya dari 2 selebgram ini direkrut oleh temannya yang sudah duluan menjadi selebgram yang di-endorse untuk judi online. Kemudian juga ada admin dari website yang menyediakan judi online itu yang secara rutin berkomunikasi, di mana setiap tengah malam itu mengirimkan 2 iklan terkait judi online. Kemudian selebgram itu punya kewajiban untuk mengupload di Instastory-nya setidaknya 2 kali dalam sehari. Kemudian setelah dilakukan upload harus melaporkan secara WhatsApp kepada admin dan kemudian dinyatakan kewajiban sudah dilaksanakan, maka hak-haknya setiap bulan diberikan
pembayaran yaitu Rp1 juta. Ya. Pak Kapolres, Tentunya ini dua pihak selebgram ini terkait akan kita lakukan pengejaran, sekarang masih kita dalami Ya. dan akan kita tindak. baik. Pak Kapolres, dua selebgram ini merupakan pengendorse yang tentu saja ada yang membayar. Nah, pelaku utama dari sindikat judi online ini apakah sudah diketahui Pak Kapolres? Dari follow the money, transaksinya memang ini masih kita dalami, masih menggunakan akun-akun untuk membuat membuka rekening yang memang masih kita dalami juga karena kebanyakan menggunakan data-data yang fiktif. Kemudian transfer ke e-money yang dimiliki oleh selebgram itu masih kita dalami juga, dan tentunya akan kita laksanakan digital forensik untuk mengetahui semuanya. Gitu. Baik, terima kasih Kapolres Sukabumi, AKBP Samian sudah bergabung bersama kami. Kita dukung Pak, semoga semua segera diberantas ya. Dan ini juga cerminan tidak hanya di Sukabumi, kita harapkan juga di seluruh Indonesia ini segera diberantas. Tapi Mas Pratama, kalau berbicara mengenai dalangnya, kan dari Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengatakan bahwa sudah diketahui sebenarnya dalangnya. Dan mereka itu WNI yang sebenarnya juga beroperasi di luar. Tapi nanti kita ulasnya ya, usai jeda kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Pratama, kalau kita berbicara mengenai judi online ini kan udah sampai di akar-akar banget gitu. Kayaknya susah banget dicabutnya gitu, dihilangkan, diberantas habis gitu. Tapi paling tidak begini, ketika sudah diketahui dalangnya, kemudian juga warga negara Indonesia juga banyak yang merupakan menjadi dalangnya, pelakunya juga begitu ya. Tapi susah untuk diberantas begitu. Paling tidak apa sebenarnya yang harus segera dilakukan untuk membasmi itu? Jadi menurut saya kendalanya itu bukan di masalah teknis. Bukan di masalah kebijakan, tapi di masalah niat. Kenapa? Karena sejak berbulan-bulan yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, gitu, sejak judi online ini ada, gitu. Sebenarnya kita sudah tahu, gampang sekali memberantas judi online ini. Secara teknologi, kita bisa ngecek nih, gitu, apa namanya, jutaan web yang dipakai untuk login para pemain judi itu, pasti hanya masuk ke 4 atau 5 server game permainan aja, ya kan? Nah, yang diblokir adalah yang 3,5 juta ini, 3,7 juta ini. Tapi yang untuk gamenya nggak diblokir. Sedangkan kalau ini diblokir depannya, begitu diblokir 1, tumbuh besoknya 1.000. Gitu. Karena Jadi begitu tidak gampangnya berpengaruh ya, membuat, nggak ngaruh, web-web nggak ada kecil ngaruhnya. ini. Jadi yang dilakukan ini nggak ada ngaruh, ya mengurangi. Ya, padahal kita mengapresiasi juga Kominfo saat itu, gitu. Mengurangi, karena kalau sampai itu nggak diblokir, pasti mungkin akan lebih banyak lagi. Tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah, ya kan. Kalau mau menyelesaikan masalah ini loh, teknologinya, ini kita bisa tahu, ngecek IP address untuk servernya, blokir. Udah, sehingga orang main nggak bisa. Pernah tidak IP? Iya, itu dari secara teknologi ya, dari game. Jadi orang ketika mau main, login, nggak bisa dia. Tapi pernah tidak dilakukan server itu diblokir? Enggak. Belum pernah sama sekali? Kalau ada berapa enggak, data server itu karena sebenarnya? sekarang orang masih bisa main. Tadi pagi aja saya ngecek ke teman, masih bisa main dia. Gitu, masih bisa main nggak? Masih bisa main, gitu. Artinya apa? Artinya memang itu belum dilakukan, gitu ya. Kemudian yang kedua, rekening. Kita tahu rekening bank pasti mereka menggunakan rekening yang palsu lah. Beli rekening kemudian dipakai untuk keluar masuk. Tapi bank nggak mungkin nggak tahu rekening itu digunakan untuk transaksi judi online. Kenapa? Orang ketika deposit, ya masukin duitnya, itu patternnya itu kelihatan. Jumlahnya kecil, kemudian kuantitinya banyak, kemudian 24 jam. Sehingga bank itu pasti akan mendeteksi. Tinggal diblokir. Nah, bank kan kepantoknya undang-undang perbankan kan, kan tinggal koordinasi, ada satgas judi online yang sudah dibentuk. Gimana caranya supaya kalau ada kedatahuan itu diblokir. Dompet digital, pasti mereka tahu. Nggak mungkin transaksi judi online itu nggak diketahui oleh mereka, ya kan? Jadi sebenarnya gampang. Nah, kemudian juga kalau kita melihat orang-orangnya, pelakunya, Pak Prabowo saya pikir sudah sangat bagus sekali bilang bahwa bandar sudah ada. Memang udah ketahuan, PPATK sudah tahu bahwa uang-uang yang dikumpulkan dari level orang deposit sampai berjenjang ke atas, sampai nomor rekening perusahaan yang digunakan, itu udah ketahuan. Orangnya siapa, perusahaannya mana, kalau di luar negeri pakai perusahaan apa, by name, by address. Udah selesai nih, Mas tinggal Pratama, diambil. Kalau semua udah diketahui, akar masalah yang harus dilakukan sudah diketahui. Kemudian transaksi rekening bank harusnya juga diketahui. Kemudian PPATK juga mengetahui transaksi dari peredaran uang akibat judi online ini. Kalau sudah diketahui, kenapa tidak dilakukan? Nah, ini yang jadi problem. Kenapa? Karena Satgas Judi Online ini dibagi dua.
untuk pencegahan dan untuk penindakan gitu. Yang pencegahan Kominfo, kemudian PPATK, kemudian BSSN Itu sudah efektif? sudah melakukan. Oke. Gitu. Tapi ketika data itu sudah diberikan, penindakannya ini masih belum jalan. Bayangkan PPATK aja bisa sampai tahu by name by address ada 75.000 TNI, Polri, ASN pemain judi online ini. Bahkan beberapa jadi agennya. Coba. Baik, kita langsung tanyakan kepada Mas Hariko. Itu tadi, penindakannya itu yang sebenarnya belum dilakukan. Padahal pencegahan sudah dilakukan, sudah benar, sudah efektif. Tapi penindakan itu di mana menjadi pemberantas ya untuk menghilangkan akar-akar judi online. Iya, makasih Mbak Sira. Kami sangat sepakat dengan Pak Pratama. Terima kasih sekali masukannya. Dan bukan hanya beliau, tapi kami juga sudah membaca berbagai kritikan masyarakat terkait dengan judi online. Ada ribuan komentar dan hampir semua komentar itu tidak ada nada kebencian sama sekali terhadap pemerintah. Justru dalam berbagai pernyataan-pernyataan itu menunjukkan betapa cintanya masyarakat terhadap anak-anak Indonesia ini. Nah, mengharapkan bagaimana anak-anak ini, ya anak-anak kita lah yang ada di rumah ini betul-betul terhindar dari judi online. Kemudian mahasiswa yang jumlahnya hampir 10 juta itu betul-betul terhindar. Nah, semangat itu yang ditangkap oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo kan betul-betul sudah menyampaikan, seperti kita sampaikan tadi, beliau benar-benar pendekatannya dari hati ke hati, kemudian dikumpulkan di Magelang, bahwasanya disampaikan di situ, jangan setia terhadap Pak Prabowo, tapi setialah kepada kepentingan nasional. Ya, salah satu kepentingan nasional itu ya menjaga tumpah darah Indonesia ini, menjaga anak-anak kita ini. Karena kalau menurut Pak Prabowo, sejak 15 tahun lalu beliau sudah mengatakan, seharusnya status kita ini sudah menjadi negara maju. Kalau melihat sumber daya alam kita, laut kita, kekayaan kita. Cuma ada korupsi di situ, ada penyelundupan di situ, ada judi online di situ. Iya, Mas Hariko. Makanya kemarin betul-betul ditekankan. Nah, hari ini kemarin kan kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh kepolisian, dan itu hasil salah satu yang kita lihat kolaborasi, salah satu bentuk hasil dari pembekalan di Magelang kemarin. Terlihat pernyataan para pejabat itu kompak. Nah, seperti yang kita lihat kemarin kan, iya satu suara. Artinya Bu Mutia Hafiz juga mendukung, Pak Anggaraka Prabowo, Pak Nezar Patria, semuanya menyampaikan. Intinya kita mendukung penuh, bahkan sekarang ada fakta integritas di Kemkom Digi agar ASN anti judi online, bahkan di beberapa instansi kita juga mengapresiasi untuk pemberian beasiswa juga ada fakta integritas. Tapi dan Mas Hariko, apa paling tidak menjadi sanksi jika mereka melanggar begitu? Ya, mengenai sanksi tentu ini wewenangnya dari pihak yang berwajib ya. Kita akan menghormati proses ini, nanti kita lihat bagaimana keterangan dari kepolisian, sejauh mana tindak lanjutnya. Artinya Presiden sudah sangat tegas dalam hari ini terkait dengan judi online. Bukan hanya masalah masa depan bangsa, tapi ini juga kaitannya dengan uang kita yang hilang yang mengalir keluar. Saya cek di websitenya PPATK itu, akumulasi keuangan dari 2017 sampai dengan 2024 itu sekitar 517 triliun. Dan apabila ini terus dibiarkan, maka potensinya bisa kita rugi 900 triliun. Dan 1 triliun itu 1.000 miliar, betul ya? Benar ya? Betul. Nah, 1 miliar itu 1.000 juta, banyak ini uang banget, semua. benar. Ya. Semua nih. Dan ini lebih besar dari anggaran pendidikan. Tapi Mas Hariko begini, pertanyaan selanjutnya. Ketika dalang sudah diketahui, artinya bisa ditangkap dong, bisa diberangus kan. Nah, tapi ini nanti ya, yang sama-sama. kita bahasnya nanti ya. Baik. Kita harus iklan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu, baik. kami segera kembali sejedah. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita kembali diskusikan. Mas Hariko begini, kalau misalnya dari pemerintah Filipina sendiri kan juga sudah melakukan pengubahan status ya. Karena mengetahui ada WNI kita yang di sana juga merupakan dalangnya juga. Jadi ada perubahan status, kemudian mereka juga memperketat justru. Nah, paling tidak apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini, Presiden Prabowo Subianto bekerja sama dengan polisi. Karena ini laporan sudah sangat masif nih, sudah sangat banyak gitu. Tapi dalangnya juga sudah diketahui, bagaimana nih cara memberangusnya begitu? Iya. Saya setuju dengan Mas Pratama tadi. Ini semuanya sudah terlihat.
yang paling utama adalah niat yang kuat. Niat yang kuat ini salah satunya sudah dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin melalui pembekalan di Akmil Magelang itu. Selama ini bagaimana mungkin sesama manusia ini bisa bekerja kalau mereka belum bertemu kan? Nah, tujuan di Magelang kemarin itu adalah melihat ini apa istilahnya Ibu Stella Christie itu semacam sistem thinking. Maksudnya bahwa semua kementerian ini saling terkait, apapun bidangnya. Mau sinergitas ya, pendidikan, bersinambungan mau ekonomi, mau agama, infrastruktur, komunikasi, semuanya saling terkait. Tidak ada, kalau ada satu yang lemah, maka kita akan kebobolan juga. Artinya di sini, betapapun kita memberikan bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita, makan bergizi gratis, kalau judi online ini kita biarkan dan bisa diakses di mana-mana, anak-anak ini yang awalnya baik, tiba-tiba dia akan menjadi orang jahat juga. Sama begini kira-kira, orang yang membunuh ibunya itu sebetulnya orang baik sebelum dia mengenal judi online. Kan begitu? Terkontaminasi ya. Istri yang membakar suaminya itu kan istri yang baik sebelum si suaminya ini mengenal judi online. Jadi judi online ini bisa mengubah orang yang sangat baik, yang religius, bisa menjadi, bisa menghilangkan nyawa orang. Dampaknya sistemik. Nah, dampaknya gitu ya, sudah sangat sistemik dan Pak Prabowo membangun kesadaran itu dari hati ke hati dan dia sampaikan saat ini masih ada 25 juta orang miskin. Ya, kita ini seharusnya yang sudah menjadi negara maju, banyaklah masalah kita. Ada 53% ruang sekolah yang rusak hari ini, pendidikan segala macam. Intinya di Magelang kemarin Pak Prabowo betul-betul membangun kesadaran, Bapak Ibu sekalian, kita ini mau mati juga. Berarti ketakutan dari Presiden Prabowo sendiri itu, Mas, betul-betul berbuat untuk judi online ini menyasar kalangan menengah, kalangan bawah, sehingga itu semakin menambah penderitaan rakyat. Emang targetnya mereka kalangan bawah. Tapi begini, cara memberantasnya paling tidak fokus utama dalam target terdekat, apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu? Ya, kalau di Asta Cita itu, divisi Pak Prabowo itu kan, beliau kan betul-betul sudah melihat Indonesia ini 20 tahun kemudian, di 2045. Jadi kalau kita lihat di antara program kerjanya itu deteksi dini, kemudian memutus akses, kemudian berkolaborasi dengan semua pihak. Termasuk nanti tentu akan ada bilateral juga dengan beberapa negara ya, terkait dengan judi online itu. Kalau untuk dari pihak kepolisian dengan kejaksaan sendiri, kira-kira apa bentuk komunikasi, koordinasi sehingga dalang-dalangnya mungkin bisa ditangkap, diberangus, semua dihabiskan? Iya, kemarin Pak Prabowo sudah sangat tegas mengatakan, sangat terbuka di sidang rapat kabinet itu, menyampaikan kepada kejaksaan, menyampaikan kepada kepolisian, BPKP, Badan Intelijen Negara, meminta Pak Prabowo menyampaikan dengan tegas untuk memberantas penyelundupan korupsi judi online. Artinya kita mempercayakan itu kepada ibu bapak kita ini. Kita akan berikan, tentu Pak Prabowo akan melihat sejauh mana kinerja dari ada waktu target, ada target waktu nggak, Mas, dari Presiden Prabowo? Ya, Pak Prabowo tentu akan melakukan evaluasi. Namun sampai sekarang kita tentu tidak boleh mendahului apa yang akan dikatakan oleh beliau. Tapi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, tentu akan ada evaluasi-evaluasi, nanti akan dilihat. Kata kuncinya kemarin sudah sangat tegas, tidak ada yang kebal, tidak ada yang aman. Jadi suatu saat bisa saja Pak Prabowo akan menggunakan kewenangannya. Kalau dari Mas Pratama. Ya, jadi kalau menurut saya ketidakberhasilan memberantas judi online sampai detik ini, gitu, mungkin ada beberapa hal pertimbangan ya, bahwa mungkin duitnya udah kemana-mana, udah mengalir kemana-mana gitu, sehingga kalau misalkan nanti terbongkar, mungkin akan bawa-bawa banyak gitu masalah gitu ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya, ya udahlah gitu, kalau misalkan kayak gitu, udah nggak, yang kemarin-kemarin biarin aja lah gitu. Tapi kedepannya, ini matiin nih judi online-nya nih gitu. Karena targetnya tadi, ya Pak Mala bilang, memang di target itu orang-orang nggak punya duit. Kenapa? Karena depositnya sangat kecil. Jadi driver ojol, pelayan, OB, orang buruh gitu, anak-anak sekolah, itu memang sengaja mereka disuruh main. Kenapa? Karena depositnya kecil, 10.000 perak udah bisa main. Ya tapi kan? banyak orangnya saking gitu banyaknya ya. ada jutaan, jadinya keluarnya 900 triliun itu gitu. Nah ini yang sebenarnya harus dicegah gitu. Sehingga apa? Ya udah secara teknologi aja, mulai sekarang udah yang kemarin biarin aja deh gitu. Udah Kenapa Mas Pratama bilang yang kemarin-kemarin dibiarin saja? Ya, Apa karena nggak ada memang jalan-jalan nggak akan kan? bisa?
nggak akan bisa dilalui gitu sekarang ya. kan kita sudah mikir. Saya pikir semua rakyat Indonesia juga sudah tahu gitu bahwa susahnya apa? Sudah tahu namanya, sudah tahu alamatnya, addressnya, nggak sudah tahu company-nya, dicokok juga ya. sudah tahu siapa pelakunya, sudah tahu Tapi semuanya. tidak ditindak juga. Tapi nggak ditindak. Pasti kan ada sesuatu di sini gitu. Nah, pada saat ini nggak ada penindakan, orang main judi ini masih jalan terus, ya kan? Kalau misalkan mau nyari, ya udahlah Anda kita amankan lah, udah nggak usah apa-apain. Tapi mulai sekarang matiin Servernya ya. harus dimatiin. Judi online matiin ya, gitu aja. Berpikir ke depan ya, sekarang juga langsung Dan mungkin dimatikan Pak gitu ya. Prabowo bisa ngasih target. Oke, Menteri A, Menteri B, Menteri C, Kapolri, Kejaksaan, dalam waktu 3 bulan, kalau orang masih bisa main judi online, ganti gitu misalkan. Oh, udah Baik. gitu aja. Pasti itu, selesai tuh. Ya Baik, kan? dikupas tuntas saja di situ ya. Jadi sangat simpel gitu. Kalau nggak ada ya senjatanya kan? bagaimana mau main ya? Nah iya, sangat simpel gitu. Kalau enggak akan selesai. Ini udah Jadi biar masalah kapok gitu ya. bertahun-tahun. Gitu. Udah bertahun-tahun. Dan ini, judi online ini, bandarnya sekarang udah mulai pinter gitu. Ketika mereka memblokir semua website, mereka nyewa hacker untuk menyusupi website pemerintah, Iya. kemudian Gawat. dipakai untuk landing page yang itu Iya. nggak bisa Kan diblokir. website pendidikan juga disusupi biasanya. Iya. Bahkan Iya. Polri pun juga disusupi untuk judi online ini gitu. Baik, Artinya ini udah terlalu masif nih. Ini udah penyakit ini, Mas Riko Iya. gitu ya kan. Baik. Dan nanti penyakit ini akan berkembang menjadi penyakit masyarakat. Negara kita berantakan gara-gara judi online. Baik. Terima kasih Mas Pratama, waktu kita sudah habis. Mas Makasih. Hariko, terima Iya, kasih. makasih. Jadi kita Terima harapkan kasih. memang Iya, judi online ini diberantas habis ya. Kita tadi Iya. mudah-mudahan aja apa yang jadi solusi Kita dari terima Mas kasih Pratama ya. untuk Terima kasih. partisipasi masyarakat Baik. juga.